Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusiska Widyatama dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pangkat. Pangkat dari sebuah bilangan yaitu suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara beruntun. Seperti notasi X pangkat A. Jadi bahwa X ini harus dikalikan dengan X itu sendiri sebanyak A kali. Contohnya seperti X ini seperti 7 dan A 2. Jadi 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 ini 7-nya harus dikalikan dengan 7 sebanyak pangkatnya. Seperti 7 dikali 7. 7 kali 7 sama dengan 49. Jadi hasil dari 7 pangkat 2 sama dengan 49. Dan juga ada notasi pemangkatan berfaedah yang berfungsi untuk meringkas bilangan-bilangan kelipatan perkalian 10 yang nilainya sangat besar atau sangat kecil. Seperti 100.000. 100.000 ini sama dengan 10 pangkat 5. Dari mana 10 pangkat 5? Dari nolnya yaitu sebanyak 5. Bisa dibuktikan dengan 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. 10 sebanyak 5 dikali. Hasilnya sama 100.000. Jadi hasil dari 100.000 ini 10 pangkat 5. Ada juga kaidah pemangkatan bilangan. Yang pertama ada bilangan bukan 0 berpangkat 0 adalah 1. Jadi bilangan bukan 0 dipangkatkan 0 adalah 1. Jadi bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Seperti 3 dipangkatkan 0 hasilnya 1. 4 dipangkatkan 0 hasilnya juga 1. 5 dipangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan bukan 0 atau bilangan berapapun dipangkatkan 0 hasilnya tetap 1. Yang kedua, ada 0 berpangkat sebuah bilangan adalah tetap 0. 0 berpangkat sebuah bilangan hasilnya tetap 0. Jadi 0 dipangkatkan bilangan berapapun hasilnya akan 0. Kemudian ada bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. Bilangan berpangkat 1 adalah bilangan itu sendiri. Seperti 5 dipangkatkan 1 sama dengan 5. 6 dipangkatkan 1 sama dengan 6. Jadi bilangan berapapun jika dipangkatkan 1 hasilnya tetap hasil itu sendiri. Bilangan itu sendiri. Kemudian ada bilangan berpangkat negatif adalah balikan pengali dari bilangan itu sendiri. Seperti bilangan seperti ini. Sama dengan 1. X-nya ditulis kembali 3 dan A-nya pangkatnya ini 2. Tidak pakai min karena sudah 1 per. Jadi hasil dari 3 pangkat min 2 sama dengan 1/9. Dan 1/9 ini sama dengan seperti 9 min 1. Seperti ini. Kemudian ada juga bilangan pecahan berpangkat adalah hasil bagi suku-suku berpangkatnya. Jadi X-nya ini
Jadi 2-nya ditulis kembali, dipangkatkan 2. 3 ditulis kembali, dipangkatkan 2 lagi. Jadi hasilnya 2 dipangkat 2 sama dengan 4, dan 3 dipangkat 2 sama dengan 9. Jadi hasil dari 2/3 pangkat 2 sama dengan 4/9. Kemudian selain adanya kaidah pemangkatan bilangan, juga ada kaidah perkalian bilangan berpangkat. Yang pertama ada hasil kali bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat jumlah pangkat-pangkatnya. Maksud dari tersebut adalah X pangkat A dikali X pangkat B sama dengan X A plus B. X-nya 3 dipangkat 2 dikali 3 dipangkat 3. 3-nya ditulis, jadi 2 ditambahkan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 3 dipangkat 5. Hasil dari 3 pangkat 5 yaitu 243. Kita tulis 243. Kemudian ada hasil kali bilangan-bilangan berpangkat yang pangkatnya sama tetapi basisnya berbeda, adalah perkalian basis-basisnya dalam pangkat yang bersangkutan. Contohnya X pangkat A, Y pangkat A sama dengan XY pangkat A. X-nya kita buat 3 pangkat 2 dan Y-nya kita buat 2 pangkat 2. Kemudian 3 dikali 2 pangkat 2. Hasilnya 3 dikali 2, ini 3 dikali 2 dulu baru dipangkatkan 2. Jadi 6 dipangkat 2. 6 pangkat 2 hasilnya yaitu 36. Jadi hasil dari 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 hasilnya adalah 36. Selain adanya kaidah perkalian, ada juga kaidah pembagian bilangan berpangkat. Yang pertama ada hasil bagi bilangan-bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan basis berpangkat selisih pangkat-pangkatnya, yaitu X pangkat A dibagi X pangkat B sama dengan X A min B. Kemudian X-nya kita tulis 3, A-nya kita tulis 2, dan 3 pangkat 4. Jadi 3, 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4 yaitu sama dengan min 2. Jadi kita tulis 3 min 2. Minnya kita jadikan 1/, jadi tinggal 3 dipangkat 2. 3 pangkat 2 yaitu 9. Jadi hasil dari 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 yaitu 1/9. Kemudian yang terakhir ada hasil bagi bilangan-bilangan berpangkat yang pangkatnya sama tetapi basisnya ini berbeda. Jadi hasilnya itu pembagian basis-basisnya dalam pangkat yang bersangkutan. Ini XA dan basisnya ini berbeda, Y, tetapi pangkatnya sama. Jadi sama dengan X per Y pangkat A. X-nya kita buat 3 dan pangkatnya 2. Y-nya kita buat 5, pangkatnya sama 2. Jadi X-nya kita tulis lagi 3, Y-nya kita dipangkat 2. Kemudian penyelesaiannya yaitu 3 dipangkatkan 2 dan 5 dipangkatkan 2. 3 dipangkat 2 sama dengan 9. 5 dipangkat 2 sama dengan 25. Jadi hasil dari 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 yaitu 9/25. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan menjelaskan tentang akar. Akar itu merupakan bilangan yang berpangkat.
Akar juga bilangan yang hasilnya tidak rasional atau irasional. Dalam notasi, contohnya A akar M. Nah, ini itu A-nya ini merupakan pangkat dari dan M-nya itu radikan. Pangkat dari M-nya radikan. Contohnya seperti 2 akar 9, hasilnya 3 kali 3 karena 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, yang kedua 3 akar 6 4, hasilnya 4 karena 4 dikali 4 dikali 4 hasilnya 6 4. Saya akan mencontohkan soal yang berbentuk akar. Jadi ini contoh soal bentuk akar ya teman-teman. Hasil dari akar 40 dibagi akar 5. Nah, jawabannya itu akar 40 bagi akar 5. Nah, jadi akar 40 dibagi akar 5. Karena ini sama-sama akar, jadi kan 40 dibagi 5 itu sama dengan akar 8. Nah, akar 8 itu sama dengan 4 dikali akar 2. Nah, jadi hasilnya 2. Akar 4 ini, dari akar 4 ini 2. Jadi ya udah 2 akar 2. Nah, ini hasilnya. Soal bentuk akar yang kedua. Jadi ada akar 3 ditambah akar 5. Nah, sama akar 3 ditambah akar 5. Nah, jadi ini di sini kita jadikan perkalian silang. Jadi akar 3 dikali dengan akar 3, akar 5 dikali dengan akar 3. Nah, setelah itu akar 3 dikali dengan akar 5, akar 5 dikali dengan akar 5. Nah, jadi begini teman-teman. Akar 3 dikali akar 3 ditambah akar 3 dikali akar 5 dikali akar 5. Nah, terus ditambah akar 5 dikali akar 3 ditambah akar 5 dikali akar 5. Nah, setelah itu kita perkalikan. Nah, 3 kali 3 sama dengan akar 9. Akar 3 dikali akar 5 sama dengan 15. Akar 5 dikali akar 3 sama dengan 15. Nah, akar 5 dikali akar 5 sama dengan akar 25. Nah, dari akar 9 sama dengan 3. Karena ini ada 2, jadi 2 akar 15. Nah, dari akar 25 sama dengan 5. Setelah itu, kan ini kan gak ada akarnya, jadi kita tambahin 3 ditambah 5 sama dengan ini kita turunin 2 akar 15. Jadi hasilnya 8 ditambah 2 akar 15. Saya akan mencontohkan soal akar pangkat 2. Jadi sebelum kita masuk ke contoh soal akar pangkat 2, seharusnya kita mengenal ini terlebih dahulu atau menghafalnya, karena supaya mudah untuk mengerjakannya. Saya contohkan akar pangkat 2. Akar pangkat 2, 13, 6, 9. Jadi sebelum itu kita harus memisahkan ini terlebih dahulu, atau dicoretnya 2 dari belakang. Nah, kan ini kan ada 13 ya, 13, 6, 9. Nah, kita cari angka 13 yang mendekati di sini. Jadi kita tidak boleh melebihi angka 13 atau nggak boleh lebih, tapi kalau kurang nggak apa-apa. Jadi kan di sini ada 3 akar pangkat 2 sama dengan 9. Terus kita tulis di sini nih 3. Nah, kan ini kan hasilnya 9 sama dengan 4. Setelah itu ini sama ini kita bandingkan. Kita bandingkan lebih sama atau lebih kurang atau lebih besar. Kan ini kan jawabannya lebih besar dong. Jadinya di sini kan lebih besar ya. Setelah itu kita cari yang di sininya kan angka 9. Kita cari di sini. Dicari di sini yang angkanya belakangnya 9. Di sini ada angka
3 sama 7 ya. 3 sama 7. Jadi 3 atau 7. Karena ini lebih besar perbandingannya, jadi di sini kita milih 7. Jadi hasilnya itu 3. Soal yang kedua. Setelah itu kita cari angka 2 dari belakang. Kita hitung nih 1, 2 kan, lalu kita coret gini. Nah, kita cari angka yang mendekati 12. Di sini kan tidak ada angka 12 ya. Jadi kita cari angka yang mendekati 12. Ini tidak boleh lebih dari 12. Di sini ada 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, ini sama di sini. Ini yang mendekati 12. Jadi di sini kita tulis 3, di sini kita tulis 9. Atau 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, terus kita kurangin. Nah, di sini 12 kurang 9 sama dengan 3. Nah, terus kita bandingkan nih. Kan ini 3, ini 3. Jadi kita bandingkan. Di sini itu jawab ini lebih besar atau lebih kecil atau sama. Kan di sini kita bandingkan sama ya. Lebih inilah sama. Nah, kita cari angka yang mendekati 6 di sini. Angka yang mendekati 6 ada 4. Ada 4 dan ada 6. Nah, jawabannya itu di antara dua itu, 4 atau 6. Karena ini sama, jadi kita milihnya lebih besar. Jadi kita mengambil angka 6. Jadi jawabannya adalah 36. Itu. Saya akan memberikan contoh soal akar pangkat 3. Jadi sebelum teman-teman mengerjakan soal, teman-teman harus menghafal ini terlebih dahulu untuk gampang mengerjakannya. Jadi ini contoh soal akar pangkat 3 ya, teman-teman. Ini 1, 7, 2, 8. Nah, jadi sebelum itu kita hitung 3 dari belakang. Nah, ini 3 dari belakang. Terus kita beri tanda titik untuk mudah mengerjakannya. Jadi ini terpisah kan, 3 ini 1. Nah, terus setelah itu kita cari yang pangkat 3-nya hasilnya 1. Nah, di sini kan ada 1 pangkat 3 sama dengan 1. Nah, jadi di sini hasilnya 1. Nah, itu. Terus kita cari yang angka pangkat 3-nya itu yang belakangnya 8. Nah, di sini kan hanya ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi hasilnya itu 12. Nah, untuk itu hasilnya 12. Kalau teman-teman tidak percaya, saya akan hitung ya. 12 pangkat 3 itu sama dengan 17/28. Nih ya, 2, 1. 1, 4, 4 dikali 12. 8. 8, 2, 4, 1. Hasilnya 8, 2, 7, 1. Nah, hasilnya 1728. Benar kan hasilnya? Nah, jadi kita hitung 3 dari belakang. 1, 2, 3. Jadi hasilnya 24.389. Jadi begini. 24.389. Nah, setelah itu kita cari dari pangkat 3 yang mendekati 24. Tidak boleh lebih dari 24 ya. Di sini yang mendekati angka 24 hanya ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, jadi kita tulis di sini 2. Nah, di sini kita tulis 8. Nah, di sini hasilnya adalah sama dengan 16. Nah, setelah itu kita cari di sini kan 389. Karena di sini kita cari angka yang belakangnya 9. Di sini yang belakang angkanya 9 hanya ada 9 pangkat 3 sama dengan 729. Jadi hasilnya hanya 29. Karena tidak ada perbandingan. Di sini tidak ada yang belakangnya 9. Jadi hasilnya 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meteria Intan Deltasari dari program studi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang logaritma. Logaritma adalah suatu kebalikan dari perpangkatan atau eksponen. Suatu bilangan A dengan bilangan pokok P ditulis P log A adalah eksponen bilangan berpangkat yang menghasilkan A jika P dipangkatkan dengan eksponen tersebut.
sini saya akan menuliskan sebuah rumus, yaitu P log A sama dengan M, yang artinya A P pangkat M. Keterangannya yaitu P adalah bilangan pokok, A adalah bilangan logaritma, dan M adalah hasil dari logaritma. Di sini saya akan menuliskan beberapa sifat dari logaritma, yaitu A log A pangkat B sama dengan B. Yang kedua, A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Yang ketiga, A log B dikurangi B log C sama dengan A log B dibagi dengan C. Dan yang keempat, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, misalkan kita ambil angka 2 log 8 ditambah 2 log 16. 2 log 8, karena di sini angka 2 dan di sini 8, maka di sini kita tulis angka 2. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8? 2 pangkat 3 ditambah 2 log 2 pangkat 4. Karena kita menggunakan cara yang pertama, A log A pangkat B sama dengan B, maka kita ambil pangkatnya saja. Sini bisa kita coret, kita ambil pangkatnya. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Saya akan menjelaskan dengan cara yang kedua, yaitu 2, kita tulis soalnya, log 8 ditambah 2 log 16, tulis 2 log 8. Karena kita menggunakan cara yang kedua, jadi dikalikan yang kedua, B dikali C dikali 16, 2 log 128. Karena di sini 2 dan di sini juga harus 2, karena di sini 128, jadi 2 pangkat berapa yang menghasilkan 128? Jadi 2 pangkat 7, dan hasilnya adalah sama.